Pernahkah Anda bangun di sepertiga malam, suasana begitu sunyi mencekam, dan yang terdengar hanyalah detak jantung Anda sendiri? Di momen paling hening itu, jiwa Anda merintih kelelahan menanggung beban utang dan penderitaan dunia. Namun, saat Anda menggelar sajadah untuk mendirikan sholat tahajud, tiba-tiba Anda merasa kebingungan dan minder. Anda merasa sholat Anda hambar karena Anda tidak hafal surah-surah panjang seperti para ulama atau hafiz Quran. Anda merasa malu kepada Allah karena bacaan Anda hanya itu-itu saja, dan Anda ragu apakah tahajud yang seadanya itu sanggup menembus pintu langit. Hapus air mata dan rasa minder Anda malam ini juga. Tahukah Anda, ada sebuah rahasia besar yang jarang disadari banyak orang. Sholat tahajud yang menggetarkan arsy Allah tidak selalu menuntut hafalan surah berlembar-lembar. Ada 5 surah yang sangat pendek, yang pasti sudah Anda hafal di luar kepala, yang jika dibaca di sepertiga malam dengan dada yang bergetar dan tetesan air mata, akan berubah wujud menjadi tameng gaib penolak sihir, magnet penarik rizki, dan kunci yang memaksa pintu pertolongan Allah terbuka lebar. Jangan lewati perenungan ini, tahan ibu jari Anda. Tontonlah video darurat ini sampai garis akhir, karena malam ini kita akan membongkar 5 surah rahasia yang akan mengubah kesepian malam Anda menjadi pelukan hangat dari Sang Maha Kuasa. Jangan biarkan sepertiga malam Anda berlalu tanpa keajaiban dari surah-surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tayangan ini tiba-tiba singgah di layar handphone Anda hari ini, ketahuilah bahwa ini sama sekali bukan kebetulan. Ini adalah cara Allah menegur Anda dengan lembut, memanggil Anda untuk kembali bercengkrama dan menumpahkan air mata di hadapannya nanti malam. Sebelum kita membedah 5 surah sakti penarik keajaiban ini, saya sangat memohon, jadikanlah diri Anda sebagai jalan pertolongan bagi saudara-saudara kita yang sedang putus asa di luar sana. Silahkan luangkan waktu 1 detik untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kita senantiasa terhubung dalam majlis penyembuh jiwa ini. Berikan like dari keikhlasan hati Anda dan tolong bagikan tayangan ini ke grup keluarga atau sahabat Anda. Siapa tahu, karena satu sentuhan share dari Anda, ada seseorang yang akhirnya memberanikan diri bangun tahajud malam ini, dan pahala sujudnya akan mengalir deras ke buku amal Anda selamanya. Sahabatku, sebelum kita masuk ke inti rahasianya, mari kita hidupkan hati kita sejenak dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan." Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Dan Rasulullah SAW memberikan janji yang pasti. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat untuk kita. Maka dari itu, mari jadikan kolom komentar di bawah ini sebagai saksi cinta kita kepada Nabi. Tuliskan solawat kerinduan terbaik Anda dan sertakan hajat terbesar yang sedang Anda perjuangkan agar malaikat turut mengaminkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, 'Amin,' dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya." Hadis Muslim. Mari kita mulai pembahasannya. Malam hari bukanlah sekadar panggung kegelapan untuk mengistirahatkan raga. Bagi jiwa-jiwa yang merindu, malam adalah ruang VIP untuk berbicara dari hati ke hati dengan Sang Pencipta tanpa adanya hiruk-pikuk manusia. Sholat tahajud adalah ibadah sakral yang menjamin pengangkatan derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan sangat indah dalam firman-Nya, "Dan pada sebahagian malam hari, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dalam keheningan itu, Allah tidak menilai seberapa fasih lidah Anda melantunkan surah yang panjang. Allah menilai seberapa hancur dan tunduknya hati Anda. Para ulama sufi mengajarkan bahwa membaca surah-surah pendek dengan penghayatan yang dalam jauh lebih dicintai oleh langit daripada membaca surah panjang namun hati melayang memikirkan dunia.
Surah sakti pertama yang wajib menemani sujud malam Anda adalah surah An-Nas. Seringkali kita bangun di tengah malam dengan perasaan takut, gelisah memikirkan utang esok hari, atau dihantui oleh kecemasan yang tidak beralasan. Itulah bisikan setan. Membaca An-Nas di rakaat tahajud adalah bentuk deklarasi paling jujur bahwa kita sangat lemah dan butuh perlindungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun pada malam hari, hendaklah ia mengucapkan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Selanjutnya, lengkapi pertahanan jiwa Anda dengan surah sakti kedua, surah Al-Falaq. Malam hari adalah waktu di mana kejahatan gaib, sihir, dan rasa dengki manusia berterbangan mencari mangsa. Surah Al-Falaq adalah perisai lapis baja yang tidak bisa ditembus oleh mantra sihir sekuat apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin kedahsyatan surah perlindungan ini. Bacalah Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, Qul A'udzu Birabbil Falaq, surah Al-Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas, surah An-Nas, sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Membaca Al-Falaq di keheningan tahajud akan menyedot habis seluruh rasa takut di dada Anda dan menggantinya dengan ketenangan mutlak. Surah sakti ketiga adalah surah yang paling sering diremehkan karena terlalu pendek, padahal bobotnya sanggup menggetarkan timbangan amal di akhirat, surah Al-Ikhlas. Ketika Anda merasa minder tidak hafal banyak surah, bacalah Al-Ikhlas dengan air mata ketundukan. Surah ini adalah intisari dari kemurnian tauhid. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat yang kebingungan pun bertanya, bagaimana caranya membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam, wahai Rasulullah? Beliau dengan tersenyum menjawab, membaca Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, hanya dengan membaca beberapa baris ayat ini di rakaat tahajud Anda, Allah mencatat pahala Anda seolah-olah Anda baru saja menghatamkan 10 juz Al-Quran. Ini adalah kasih sayang Allah yang luar biasa tak terbatas bagi hambanya yang kelelahan. Surah sakti keempat yang sangat dianjurkan adalah surah Al-Kafirun. Di zaman modern ini, godaan untuk menggadaikan akidah demi uang dan jabatan sangatlah brutal. Membaca surah ini di malam hari adalah bentuk pembersihan racun kompromi di dalam batin kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan garansi kemurnian dari surah ini. Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, karena sesungguhnya ia adalah pembebasan dari syirik. Hadis riwayat Abu Daud. Surah ini memutus segala belenggu keraguan, menegaskan bahwa kita hanya mengabdi kepada Allah semata. Dan yang kelima, tutuplah ruku dan sujud malam Anda dengan surah Al-Ma'un. Ini adalah teguran keras dari langit untuk mengevaluasi apakah ibadah kita sudah berdampak sosial atau hanya sekedar pamer. Apalah artinya dahi yang hitam karena sujud jika di siang harinya kita membiarkan tetangga kelaparan dan menghardik anak yatim? Membaca Al-Ma'un di waktu tahajud adalah cambuk batin yang menyadarkan kita bahwa sholat malam yang sejati harus membuahkan empati, kedermawanan, dan kasih sayang kepada sesama manusia di pagi harinya. Sahabat beriman yang jiwanya sedang mencari kedamaian, mulai malam ini buang jauh-jauh alasan untuk tidak bangun tahajud. Jangan biarkan kelemahan hafalan Anda menjauh dari sajadah. Allah tidak menuntut kesempurnaan bacaan Anda. Allah hanya menunggu kejujuran air mata Anda. Hadirkan hati Anda sepenuhnya. Sebelum layar perenungan ini memudar dan kita bersiap menghadapi hari yang baru, mari kita luruhkan sejenak segala keputusasaan di dada kita.
tundukkan wajah yang penuh khilaf ini, pejamkan mata Anda perlahan, dan mari kita angkat kedua belah telapak tangan yang kotor ini untuk merintih mengaminkan munajat kepada Sang Pemilik Malam. Ya Allah, Ya Sami', Ya Basir, Zat yang maha mendengar setiap rintihan tanpa suara dan maha melihat setiap tetes air mata di kegelapan malam. Di detik yang penuh kesunyian ini, kami menyeret jiwa kami yang berlumur dosa dan keputusasaan ini untuk bersimpuh mengiba di hadapan kebesaran-Mu. Ya Rab, ampunilah kebodohan kami. Maafkanlah kami yang selama ini sering merasa malas untuk menemui-Mu di sepertiga malam. Kami sering merasa ibadah kami hambar, hati kami berkarat, dan jiwa kami kosong melompong. Ya Allah yang maha menggenggam hati, karuniakanlah hidayah ke dalam detak jantung kami. Bangunkanlah kami nanti malam dengan sentuhan kelembutan-Mu. Bimbinglah lisan kami yang keluh ini untuk melantunkan surah-surah suci-Mu dengan penuh penghayatan. Lewat asma-Mu yang agung dan lewat setiap ayat pendek yang kami baca di ruku dan sujud kami, tolong angkatlah segala kesempitan hidup kami. Lunaskanlah hutang-hutang yang menindas harga diri kami. Sembuhkanlah penyakit yang tak kunjung pulih, dan cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal. Jadikanlah air mata tahajud kami sebagai pemadam kobaran api neraka kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang tangguh, sebelum video ini benar-benar usai, saya merayu agar Anda meluangkan waktu sejenak. Jadikanlah kolom komentar di bawah ini sebagai lautan doa penarik keajaiban malam. Tuliskanlah dari kota mana Anda menyimak pesan ini. Ketikkanlah hajat terbesar yang ingin Anda tumpahkan di atas sajadah tahajud nanti malam. Atau cukup tuliskan lafaz, Ya Allah, bangunkanlah aku sepertiga malam nanti dan terimalah solatku. Biarkan deretan tulisan itu menjadi saksi digital yang abadi, dan biarkan ribuan pasang mata saudara seiman kita turut mengucapkan kata amin untuk menggetarkan pintu langit bagi hajat Anda. Terima kasih tak terhingga, karena Anda telah setia menemani majelis perenungan ini hingga detik penghabisan. Jangan sia-siakan pelukan hangat Allah malam ini. Semoga Allah senantiasa menjaga tidur Anda, meringankan langkah Anda menuju sajadah, dan merahmati keluarga tercinta. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa terus saling menjaga dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.